Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rani. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait turunan. Ini adalah bab matrikulasi. Di buku Anda sudah ada. Nah, di sini sebenarnya materi-materi ini sebenarnya sudah Anda dapatkan ketika Anda di SMA maupun di SMK. Di sini saya hanya mereview biar Anda nanti ketika belajar di ITATS, entah di bidang atau di jurusan apapun, Anda siap untuk menerima materi selanjutnya seperti itu. Oke, terkait bab turunan yang nanti akan Anda pelajari di bab turunan ini adalah yang pertama terkait fungsi aljabar, kemudian turunan fungsi trigonometri, kemudian turunan fungsi eksponen dan logaritma, kemudian fungsi naik, turun, dan stasioner, grafik fungsi, serta aplikasi dari materi turunan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya di turunan fungsi nanti kita akan membahas rumus dasar serta aturan rantai dari rumus dasar turunan. Yang pertama adalah turunan dan tinjauan geometrinya. Pengertian dari turunan dan tinjauan geometrinya. Pengertian turunan yaitu suatu fungsi didefinisikan sebagai berikut. dy per dx sama dengan, ini adalah notasi turunan, fx. Jadi f tanda atas di sini merupakan ini adalah turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Ini adalah rumus umum dari f atau maksud saya turunan dari fx. Nah, untuk sebelum kita memahami turunan, karena kita membahas di sini terkait limit, maka ada baiknya untuk memahami limit terlebih dahulu. Apa itu limit? Limit fungsi. Limit fungsi adalah secara formal itu didefinisikan sebagai limit x mendekati c, fx sama dengan L. Jadi, jika untuk nilai x yang sangat dekat dengan c tetapi x tidak sama dengan c, berakibat fx mendekati L. Saya ulang, limit x mendekati c, fx sama dengan L, itu adalah jika untuk nilai x yang sangat dekat dengan c tetapi x tidak sama dengan c, maka atau berakibat fx mendekati L. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat dasar limit fungsi. Limit, ketika limit x mendekati c, limit k, maka sama dengan k. Kemudian yang kedua, limit x mendekati c, x maka sama dengan c jika limit x mendekati c, fx, dan limit x mendekati c, gx ada, dan k termasuk bilangan real, maka limit x mendekati c, fx plus gx sama dengan limit x mendekati c, fx plus limit x mendekati c, gx. Kemudian yang kedua, ketika limit x mendekati c, k, fx itu sama dengan k limit x mendekati c, fx. Ini adalah sifat-sifat yang nantinya akan berguna buat Anda ketika mengerjakan soal-soal fungsi untuk mencari limitnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, limit fx gx sama dengan limit x mendekati c, fx dikalikan limit x mendekati c, gx. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat yaitu limit x mendekati c, fx per gx itu sama dengan limit x mendekati c, fx dibagi dengan limit x mendekati c, gx.
asalkan Gx-nya tidak sama dengan 0. Baik, untuk sifat dasar yang kelima, untuk untuk sebarang n, maka yang pertama, ketika limit x mendekati c, fx pangkat n itu sama dengan limit fx pangkat n. Artinya limit fx-nya itu dihitung dulu baru dipangkatkan n-nya. Begitu pula limit fx min n itu sama dengan limit fx ini dihitung dulu kemudian baru dipangkatkan min n. Asalkan limit x mendekati c, fx-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi nilai limit fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, limit fx pangkat seper n itu sama dengan limit fx kemudian baru dipangkatkan seper n. Asalkan untuk n genap, kemudian limit fx-nya lebih besar sama dengan 0. Contoh, misalkan di sini hitung limit x mendekati min 1, 3x kuadrat min x min 6. Maka di sini penyelesaiannya dihitung satu-satu seperti aturan atau sifat dasar turunan tadi. Jadi limit x mendekati min 1 untuk 3x kuadrat, kemudian dikurangi limit x dikurangi lagi limit 6 sama dengan yang di sini 3 sesuai aturan sifat dasar tadi, maka 3-nya keluar dari limit x mendekati min 1 untuk x kuadrat. Kemudian yang ini limit x-nya ini sama dengan x-nya diganti min 1. Ini min 1, kemudian di sini karena konstanta jadi tetap 6. Sehingga di sini 3 limit x kuadrat tadi ini sama aja limit x mendekati min 1 x ini nilainya berapa kemudian dikuadratkan. Hasilnya 3 ini min 1 kuadrat plus 1 min 6 sama dengan min 2. Jadi hasil dari limit x mendekati min 1 untuk 3x kuadrat min x min 6 adalah min 2. Kemudian contoh yang kedua, hitung limit x mendekati 2 x kuadrat min 2x min 15 dibagi x plus 3. Maka penyelesaiannya ini karena sesuai aturan yang tadi atau sifat turunan tadi, maka limit x kuadrat min 2x min 15 per x plus 3 ini menjadi limit x mendekati 2 x kuadrat min 2x min 15 dibagi limit x mendekati 2 x plus 3. Nah ini tadi sama dengan contoh 1 dipecah-pecah menjadi di sini ada 3, jadi ada 3 bagian. Yang pertama limit x kuadrat min 2 limit x min limit 15. Hasilnya yang limit x-nya mendekati 2 maka 2 kuadrat. Kemudian 2 limit x, 2 kali x-nya 2 kali 2. Kemudian limit 15 karena ini konstanta maka di sini 15. Kemudian yang bawah yang penyebut limit x ini adalah x jadinya 2 karena mendekati 2, limit x mendekati 2 ini 3, maka hasilnya juga 3. Kemudian dihitung seperti biasa, 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 15 dibagi 2 plus 3, hasilnya adalah min 3. Nah ini contoh dengan mencari turunan suatu fungsi dengan definisi turunan yang tadi, yaitu limit ketika suatu fungsi
fx itu turunannya adalah limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Maka di sini fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Maka di sini menjadi x plus h kuadrat plus 1, ini adalah fx plus h-nya. Kemudian min fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Jadi di sini x kuadrat plus 1 dibagi h. Hasilnya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 1 min x kuadrat min 1 per h. Hasilnya adalah 2xh plus h kuadrat dibagi h. Ini dicoret-coret, hasilnya 2x plus h. Sehingga limit h mendekati 0, maka h-nya diganti 0, hasilnya adalah 2x. Artinya turunan fungsi fx x kuadrat plus 1 adalah 2x. Ini menggunakan cara sesuai dengan definisi turunan. Kemudian yang kedua, turunan ditinjau dari sudut pandang geometri. Misalkan diketahui sebuah fungsi y sama dengan fx, maka geometri turunan fungsi itu sebenarnya adalah sebuah gradien atau kemiringan. Gradien garis singgung misalkan di titik P, A, B yang terletak pada fungsi y sama dengan fx adalah sebagai berikut. M ini adalah simbol gradien sama dengan turunan dari fungsi A karena di titik A, B, x-nya adalah A. Maka di sini f aksen A sama dengan sesuai rumus turunan tadi, limit h mendekati 0 fa plus h min fa per h. Baik, ilustrasi geometri terkait fungsi turunan tadi, yaitu di sini ada gambar garis warna biru, ini menunjukkan fx, fungsi fx-nya. Nah, yang ditanyakan adalah di manakah garis singgung di titik P, X, A, PA, B, maaf, PA, B di garis fx. Maka di situ ada dua gradien. Dan di situ ada kemiringan alfa dan kemiringan beta. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa garis singgung atau turunan dari fx itu di titik A, B atau di situ dijelaskan x1, y1 p-nya dan x2, y2. Dengan kemiringan beta, maka dia menyinggung di titik P, x1, y1 dan Q, x2, y2 dengan gradien alfa atau kemiringan alfa hanya menyinggung di x1, y1. Contoh ini salah satu aplikasi ya. Tentukan gradien garis singgung kurva yang memiliki persamaan fx sama dengan 4x untuk x tidak sama dengan 0 di x sama dengan 2. fx-nya adalah 4 per x, maka fungsi turunan dari fungsi fx yaitu limit h mendekati 0, 4 per x plus h min 4 per x per h. Maka sama dengan limit 4x min 4x min 4h dibagi x kali h kali x plus h. Ini hanya penyederhanaan pembilang saja ya. Pembilang sama penyebutnya di ini. Kemudian hasilnya adalah min 4 per x kali x plus h. Ini coret-mencoret saja dan hasilnya adalah ketika h-nya mendekati 0,
maka hasilnya adalah min 4 per X kuadrat. Artinya turunan dari fx sama dengan 4 per X adalah min 4 per X kuadrat. Maka gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx untuk X sama dengan 2, itu tinggal dimasukkan aja X-nya 2. Jadi min 4 dibagi 2 kuadrat sama dengan min 1. Dengan kata lain, laju perubahan fungsi fx di X sama dengan 2 adalah min 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah turunan fungsi aljabar. Ini lebih mudah daripada yang tadi. Tadi menggunakan limit-limit yang mungkin Anda bingung. Nah, untuk yang aljabar di sini cukup dengan rumusan seperti ini. Jika fx-nya itu sama dengan 0, maka turunannya itu sama dengan 0. Maaf, saya ulangi lagi. Jika fx sama dengan konstanta, maka turunannya adalah sama dengan 0. Kemudian ketika fx-nya itu sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan x pangkat n-1. Kemudian ketika fx-nya adalah a di sini adalah konstanta, ax pangkat n, maka turunannya adalah an, n dari pangkatnya x tadi, an x pangkat n-1. Contoh di sini, tentukan turunan dari fx sama dengan 6x pangkat 4. fx-nya 6x pangkat 4, a-nya ada 6, n-nya sama dengan 4, maka turunan dari fx sama dengan 6 kali 4 x pangkat 4 min 1 sama dengan 24 x pangkat 3. Kemudian turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi sinus. Ketika fx-nya sama dengan sin x atau sinus x, maka turunannya adalah cos x. Kemudian ketika cos x, fx-nya adalah cos x, maka turunannya adalah min sinus x. Kalau berdasarkan rumus limit tadi, yaitu f aksen x atau turunan fx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h, maka diperoleh seperti ini. Mungkin di buku Anda sudah tercantum ya, di buku matrikulasi Anda. Jadi a sin x sama dengan a cos x sama dengan min a sin x sampai dengan kotangan x, maka turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Baik, yang berikutnya adalah sifat-sifat turunan suatu fungsi. Untuk sifat-sifat turunan suatu fungsi di sini akan memudahkan gitu ya, memudahkan mengerjakan turunan fungsi yang mungkin sebelumnya belum dibahas. Yang pertama adalah fx sama dengan cux. Maka turunannya adalah cu aksen x. Artinya x-nya itu jadi bukan fx-nya tapi ux-nya menjadi fungsi lagi. Nah, fungsinya ini diturunkan adalah u aksen x. Kemudian yang berikutnya b, fx sama dengan ux plus minus fx. Maka turunannya adalah u aksen x plus minus v aksen x. U adalah turunan. Jadi U-nya ini juga fungsi, seperti itu. Kemudian UX Fx, turunannya adalah UX, U aksen X, Fx plus UV aksen X. Kemudian ketika Fx sama dengan Ux per Fx, maka turunannya adalah U aksen X, Vx min U X V aksen X per V kuadrat X. Kemudian ketika U
UX pangkat N, maka turunannya adalah N UX N-1, kemudian U aksen X. Nanti Anda bisa lihat di buku matrikulasi Anda. Contoh dari sifat turunan yang tadi kita bahas, misalkan fx-nya adalah 7x kuadrat min 5 pangkat 8. Maka di sini ux-nya adalah 7x kuadrat min 5. Nah, dengan demikian U aksen X kita cari dulu. UX-nya itu kan tadi 7x kuadrat min 5, maka turunan dari UX adalah 14x. Nah, kemudian fx turunan fx-nya menjadi 8, itu pangkatnya, kali UX pangkat 8 min 1 kali U aksen X. Hasilnya di situ 112 7x kuadrat min 5 pangkat 7. Jadi turunan dari 7x kuadrat min 5 pangkat 8 adalah 112 7x kuadrat min 5 pangkat 7. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan turunan dengan aturan rantai atau pengayaan. Misal terdapat fungsi Y di mana Y itu adalah f(ux). Tadi kalau yang tadi fx itu sama dengan ux. Nah, di sini Y sama dengan fux. Turunan fungsinya ditentukan dengan rumus dy per dx sama dengan dy per dx kali du per dx. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan fu, di u ada fungsi lagi fx, maka turunan fungsinya dapat ditentukan dengan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Contoh misalkan di sini, tentukan turunan fungsi y sama dengan 3x min 2 pangkat 2. Misalkan u-nya di situ 3x min 2, maka y-nya itu u kuadrat. Sehingga dy per du-nya adalah 2u dan u-nya adalah 3x min 2. Maka du per dx-nya sama dengan 3, tinggal mengalihkan hasilnya 2u kali 3. 2u, u-nya adalah 3x min 2, maka hasilnya dikalikan 18 sama dengan 18x min 12. Kemudian contoh yang kedua, di sini menggunakan fungsi trigonometri. Contoh cos kali sin 2x min 1. Di dalam cos ada sin, dan di dalam sin ternyata tidak hanya sin x tapi sin 2x min 1. Maka di situ dimisalkan u sama dengan 2x min 1. Kemudian v-nya adalah sin u dan y-nya adalah cos v. Maka di situ hasil dari turunan y yaitu dy per dx sama dengan dy per dv kali dv per du kali du per dx. Sehingga tinggal mengalihkan saja hasil-hasilnya yang sebelumnya, dan hasilnya adalah min 2 sin kali sin 2x min 1 kali cos 2x min 1. Berikutnya adalah turunan fungsi eksponen dan logaritma. Ini juga pengayaan. Contoh di sini turunan fungsi eksponen. Eksponen misalkan y sama dengan e pangkat x. Maka turunan dari e pangkat x yaitu tetap e pangkat x. Secara umum dapat ditentukan turunan fungsi y sama dengan e pangkat ax plus b adalah ae pangkat ax plus b.
Contoh di sini ada dua. Yang pertama, Y sama dengan E pangkat 5X. Maka turunannya adalah karena ada 5-nya, maka jadi 5 kali E pangkat 5X. Kemudian yang berikutnya E pangkat min X plus 3. Maka turunannya menjadi karena konstanta X-nya itu adalah min 1, maka menjadi min 1 E pangkat min X plus 3. Ini turunan ln X atau biasa turunan logaritma natural atau biasanya menyebut ln X gitu ya. Ln X sama dengan Y, maka X sama dengan E pangkat Y. Jika Y sama dengan ln X, maka dy per dx-nya adalah 1/x. Secara umum dapat ditentukan turunan Y sama dengan ln U, dengan U sama dengan fx. Yang dikotakin ini, jika Y sama dengan ln U dengan U sama dengan fx, maka Y aksen atau turunan dari ln U adalah U aksen U per U. Seperti itu. Kemudian fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Pengertian fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Jadi ketika grafik fx naik, di situ grafiknya antara A sampai dengan B, itu dikatakan naik. Kemudian turun interval ketika X-nya antara D sampai E. Kemudian grafik fungsi turun pada interval B di situ sampai C. Grafik fungsi tidak naik dan tidak turun artinya stasioner itu pada interval C sampai D, seperti itu. Cara menentukan suatu fungsi itu naik atau turun itu juga menggunakan turunan. Jadi ketika sebuah fungsi fx atau grafik fx itu dikatakan naik ketika f aksen x atau turunan dari x itu lebih besar dari 0. Sedangkan turun itu ketika f aksen x atau turunan dari fx itu kurang dari 0. Sedangkan grafik fx dikatakan stasioner atau tidak naik dan tidak turun ketika turunan dari fx itu sama dengan 0. Berikut adalah aplikasi turunan. Salah satunya adalah tadi sudah saya singgung tentang menentukan persamaan garis singgung sebuah kurva atau yang disebut tadi gradien. Jadi kalau misalkan sebuah persamaan garis di titik A, B dan bergradien M, maka Y min B sama dengan M kali X min A. Nah, gradien atau M-nya itu merupakan turunan dari fungsi fx. Contoh di sini, tentukan persamaan garis singgung dari fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. fx-nya x kuadrat. Turunannya adalah dengan yang tadi, berarti 2x. Maka gradiennya ketika x-nya sama dengan 2, karena dari mana kok x-nya 2? Dari titiknya tadi. Titiknya adalah 2,4. Maka x, y. X-nya adalah 2. Maka di situ 2 kali 2 sama dengan 4. Maka persamaan garis singgungnya dengan rumusan Y min tadi slide sebelumnya, yaitu Y min B sama dengan F aksen A atau M X min A. Maka di sini A-nya 2, B-nya 4, Y atau X-nya 2,
Y-nya 4. Y min 4 itu diperoleh dari titik B-nya. Kemudian 4 di sini adalah gradiennya kali X min 2. 2 di sini adalah titik A-nya atau titik X-nya. Maka hasilnya kalau disederhanakan menjadi Y sama dengan 4X min 4. Kemudian aplikasi berikutnya adalah perhitungan percepatan dan kecepatan di dalam fisika. Jadi bisa menggunakan rumusan ini itu sebenarnya digunakan untuk mencari kecepatan sesaat gitu ya. Misalkan biasanya kecepatan itu disimbolkan dengan variabel V kalau di fisika ya. Nah, Vt itu merupakan turunan dari jarak terhadap fungsi waktu. Sehingga untuk mencari kecepatan sesaat itu dapat menggunakan rumus turunan dari fungsi jarak. Kemudian kalau percepatan juga demikian, merupakan turunan dari kecepatan. Contoh di sini, suatu benda bergerak sepanjang garis lurus. Jarak yang ditempuh benda dalam waktu T detik ini adalah persamaan jaraknya. ST sama dengan 2/3 T pangkat 3 min 9/2 T kuadrat plus 10 T meter. Tentukan kecepatan benda pada waktu T sama dengan 2 detik. Maka kita harus mencari persamaan kecepatannya. Nah, persamaan kecepatannya ini menggunakan turunan, yaitu fungsi turunan dari persamaan jarak. Persamaan jaraknya adalah 2/3 T pangkat 3 min 9/2 T kuadrat plus 10 T, maka kecepatan atau persamaannya menjadi turunan dari 2/3 T pangkat 3, yaitu 3 kali 2/3 T kuadrat, hasilnya 2T kuadrat. Kemudian 9/2 T kuadratnya itu menjadi 2 kali 9/2 T, hasilnya 9T plus 10 T-nya karena kali 1 jadi ditulis 10 saja. Sehingga kalau ditanyakan berapa kecepatan pada T sama dengan 2, maka T-nya diganti 2. Hasilnya 2 kali 2 kuadrat min 9 kali 2 plus 10. Nah, di situ hasilnya dihitung, ternyata ketemunya adalah 0. Seperti itu. Baik, cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait membahas integral. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu dengan saya kembali. Saat ini saya akan menyampaikan terkait tentang materi integral tak tentu. Di integral tak tentu itu bentuk umumnya adalah di situ ada lambang seperti cacing gitu ya. Kemudian fx dx itu sama dengan fx plus c. Di sini yang seperti cacing itu adalah operator integral. Kemudian fx itu integrannya. Kemudian f besar x itu adalah fungsi primitif dan c adalah konstanta integrasi. Nah, istilah lain untuk integral itu adalah anti turunan atau anti derivatif. Contoh di sini ada integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, kenapa disebut integral tak tentu? Karena di sini ada c-nya. Jadi kalau misalkan contoh integral 3x kuadrat plus, dx sama dengan x pangkat 3 plus 5, x pangkat 3 plus 6. Jadi banyak gitu ya, hasil dari integral dari 3x kuadrat dx. Lanjutnya, sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral k fx dx, maka
hasilnya adalah K integral fx dx, di mana K adalah konstanta. Kemudian yang kedua, integral fx plus minus gx. Jadi ada dua fungsi di situ, fx sama gx, maka hasilnya adalah integral fx dx plus integral gx dx. Selanjutnya, ini rumus integral tak tentu. Jadi Anda misalkan ketemu dengan misalkan integral 0 dx, maka hasilnya adalah c. Kemudian di 9, ini semuanya sudah ada di buku Anda ya, di buku matrikulasi Anda. Ini saya tampilkan saja, jadi Anda bisa gunakan untuk mempermudah Anda nantinya di ketika bertemu dengan integral seperti itu. Baik, ini contoh-contoh soal dari integral tak tentu. Nomor 1, integral x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 8. Jadi diintegralkan dulu x pangkat 4, hasilnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat 5. Kemudian min 2x pangkat 3, integralnya adalah min 2 per 3 plus 1, artinya min 2 per 4 x pangkat 4. Kemudian yang plus 8, 8-nya diintegralkan menjadi 8x. Jangan lupa ditambahkan plus c sebagai konstanta. Yang 2, 3, 4, 5, 6 mungkin bisa dibuat atau Anda buat latihan. Bisa Anda lihat di buku matrikulasi, sudah cukup jelas di situ. Kemudian berikutnya adalah integral substitusi. Apa itu integral substitusi? Integral yang menggunakan teknik substitusi untuk menyelesaikannya. Langkah-langkahnya di situ ada 5. Yang pertama, pilihlah U dulu, di mana U itu merupakan fungsi. Jadi misalkan f gitu ya, fx. Nah, di situ mengandung U, maka di situ U-nya misalkan gx. Sedemikian hingga integral menjadi lebih sederhana. Kemudian tentukan du per dx atau G aksen X, turunan dari U-nya. Kemudian substitusikan U sama dengan GX dan DU menjadi G aksen X. Nah, pada langkah ini semua integran harus dalam suku-suku U. Kemudian yang keempat, selesaikan integral yang dihasilkan, baru ganti U menjadi GX sehingga hasil akhirnya itu dalam suku-suku U. Baik, selanjutnya contoh di sini, selesaikan integral integral dari fx, di mana fx-nya adalah x kuadrat plus 1 pangkat 20 2x dx. Nah, di sini kita misalkan U-nya itu apa? U-nya di situ adalah x kuadrat plus 1. Sehingga U-nya bentuk integralnya menjadi integral U pangkat 20. Nah, kemudian 2x dx ternyata itu adalah turunan dari U-nya, yaitu 2x dx, jadi menjadi du. Hasilnya integral U pangkat 20 du menjadi 1/21 U pangkat 21 plus C. Nah, U-nya diganti dengan yang awal tadi yang kita misalkan bahwa U adalah x kuadrat plus 1, sehingga hasilnya 1/21 x kuadrat plus 1 pangkat 21 plus C. Selanjutnya, baik, berikutnya adalah contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini trigonometri ya, integral dalam trigonometri. Contoh, selesaikan integral sin 5x plus 8 dx. Penyelesaiannya, kita memisalkan U-nya di sini adalah 5x plus 8. Dari U di sini, maka du-nya adalah 5 dx. Nah, kita jadi yang awalnya sin 5x plus 8 dx, karena di situ du-nya kan 5 dx. Sehingga karena soalnya adalah sin 5x plus 8 dx, maka
dx itu adalah 1/5 du. Hasilnya kalau dirubah dalam bentuk u menjadi integral sin u 1/5 du. Nah, 1/5 ini merupakan konstanta. Dengan rumusan integral yang banyak tadi, maka 1/5 ini keluar. Sehingga 1/5 integral sin u du. Integral sin u adalah min cos u. Hasilnya 1/5 min cos u plus c. U-nya diganti dengan 5x plus 8. Jadi integral sin 5x plus 8 adalah min 1/5 cos 5x plus 8 plus c. Oke, saya kira cukup untuk materi integral substitusi. Selanjutnya, slide selanjutnya ini adalah contoh-contoh soal yang bisa Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda dan untuk memudahkan Anda nantinya di materi-materi selanjutnya di jurusan-jurusan masing-masing. Baik, saya kira cukup dan semoga dengan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di matrikulasi baik fisika maupun matematika ini akan membuat Anda mempermudah Anda untuk mendalami materi-materi selanjutnya. Saya ucapkan selamat untuk mahasiswa baru. Dan meskipun pandemi, kalian harus semangat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Rani Rotul Muhima, SSI, MT. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kalamullah, agar apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Kalamullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena atas izin, karunia, rahmat dan taufik-Mu kami bisa menyelesaikan prodi-prodik binama, PKM dan matrikulasi mahasiswa baru ITATS tahun 2020 tahun 2021. Tentunya atas izin-Mu ya Allah. Berilah kepada kami ilmu yang telah kami dapat dalam acara prodi-prodik binama, PKM dan matrikulasi, ilmu yang bermanfaat sehingga jariah para pengajar, para dosen-dosen dan khususnya bagi kami pribadi bisa untuk lahan kami dalam mengarungi kehidupan yang akan datang yang penuh tantangan. Ya Allah, bimbinglah kami bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan yang benar kami mampu untuk melaksanakan dan yang salah kami mampu untuk meninggalkan. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami yang biayai kami ini dan dosen-dosen kami Engkau catat dan Engkau temukan di besok di yaumil pembalasan, dan masukkanlah semuanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, demikianlah serangkaian kegiatan prodi-prodik, binama, pelatihan penulisan proposal PKM dan matrikulasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Semoga materi-materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada semua pemateri dan sekali lagi selamat datang mahasiswa dan mahasiswi baru Institut Teknologi Aditama Surabaya tahun ajaran 2020-2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.